Anak-anak Bapak sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat kita. Semoga anak-anak juga dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMP Free Methodist 1 Medan. Baik anak-anak, pada kesempatan ini, pada pertemuan yang pertama, perdana, anak-anak sekalian akan mengikuti pelajaran biologi bersama saya, Bapak Nelson S. Tarihoran, SPD. Baik, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas materi kita dari bab 1, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ciri-ciri makhluk hidup serta klasifikasi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup. Jadi, berdasarkan materi ini, kita nanti dapat memahami apa sajakah perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Baik anak-anak, saat ini mohon perhatiannya, mohon disimak pembelajaran kita pada saat ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, maka kita nanti dapat membedakan antara makhluk hidup yang disebut dengan kelompok biotik dengan benda-benda tak hidup atau yang disebut dengan kelompok abiotik. Baik anak-anak, kita dapat melihat pada layar monitor kita apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup secara umum memiliki ciri-ciri hidup atau yang disebut juga dengan gejala-gejala kehidupan atau disebut juga dengan gejala biotik, antara lain bernafas, memerlukan nutrisi atau membutuhkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, mampu beradaptasi, mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Nah, pada materi ini Bapak memberikan ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas yaitu aktivitas hidup yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuan dari pernapasan adalah untuk mendapatkan energi setelah melalui proses oksidasi atau pembakaran yang dinamakan dengan proses metabolisme, sehingga kita dapat menghasilkan energi. Energi yang kita gunakan itu akan kita lakukan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, oksigen atau O2 yang kita hirup itu berasal dari udara bebas. Ya, berasal dari udara bebas. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan dari
dalam tubuh melalui pernapasan adalah sisa dari proses oksidasi atau proses metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, sehingga karbon dioksida itu dikeluarkan melalui proses pernapasan. Yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman atau membutuhkan nutrisi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari manakah energi tersebut diperoleh? Maka, untuk memperoleh energi itu, maka makhluk hidup harus memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Makhluk hidup itu harus mensuplai makanan ke dalam tubuhnya, sehingga makanan-makanan itu akan dicerna oleh organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita, sehingga zatnya dapat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah bergerak. Setiap makhluk hidup tentu mampu bergerak dan dapat melakukan gerakan. Pada manusia dan hewan bertulang belakang memiliki alat gerak berupa alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu antara lain otot. Otot mampu melakukan kontraksi dan relaksasi, sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Ya, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Tulang tidak dapat bergerak tanpa gerakan dari otot itu sendiri. Ya, adanya alat gerak pada manusia sehingga manusia maupun hewan bertulang belakang lainnya dapat melakukan gerakan secara leluasa pada tubuh, dapat berpindah tempat, dapat melakukan aktivitas seperti manusia, dapat berolahraga, dapat berlari, dapat menggerak-gerakkan anggota tubuh lainnya dengan bebas. Sedangkan kelompok hewan tak bertulang belakang memiliki alat gerak khusus. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Tempo hari waktu kita melakukan penyaringan kelas, di sana ada satu soal, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada saat itu Bapak lihat jawaban-jawaban anak-anak sekalian itu ya agak lucu-lucu ya. Ya mungkin saja anak-anak belum paham atau belum mengerti apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup itu ya. Jadi sekarang pertanyaan yang kemarin akan kita bahas di sini ya. Semoga setelah kita membahas ini nanti anak-anak semuanya paham apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana cara tumbuhan melakukan gerak? Itu pertanyaannya. Tumbuhan itu memiliki kemampuan bergerak jika dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuhnya maupun dari luar tubuhnya atau yang berasal dari lingkungan. Misalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak tumbuhan yang berasal dari luar tubuhnya, misalnya air, cahaya, sentuhan, gravitasi, dan zat kimia lainnya. Nah, pertanyaannya, yang manakah contoh gerak pada tumbuhan itu? Oke, apakah anak-anak pernah melihat daun tumbuhan putri malu? Nah, daun tumbuhan putri malu itu jika kita sentuh, tentu nanti dapat
mengalami penutupan pada bagian daunnya ya, setelah kita sentuh. Nah, sentuhan yang kita lakukan itulah yang menjadi respon yang diterima oleh tumbuhan putri malu sehingga daunnya dapat bergerak. Misalnya bunga matahari setiap pagi itu tentu akan bergerak menghadap ke sumber cahaya. Begitu. Gerak akar di dalam tanah itu tentu akan bergerak mencari atau mendekati sumber air. Kira-kira demikian contoh gerak yang terjadi pada tumbuhan. Jadi jangan kau pikir bahwa tumbuhan itu tidak bergerak. Walaupun tumbuhan itu kita lihat ya hanya berada di tempat itu sejak ditanam hingga tua, hingga mati ya di situ saja. Namun gerakan yang terjadi pada tumbuhan itu berlangsung ya di dalam tubuhnya. Ya, kita tidak bisa melihat gerak tumbuhan itu secara aktif kecuali misalnya pada tumbuhan putri malu tadi, begitu kita sentuh daunnya bisa menutup seketika ya. Itulah salah satu contoh gerak yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kita lanjutkan yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tentu setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut semakin bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif atau dapat diukur. Ya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi, maka berlangsung jugalah pada saat itu proses perkembangan tubuh. Namun bedanya perkembangan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, ya. Tidak dapat diukur. Itu kalau perkembangannya. Perkembangan itu tidak dapat diukur. Kemudian perkembangan itu berlangsung seumur hidup. Kalau pada laki-laki, perkembangan itu akan berlangsung seumur hidup. Sedangkan pada wanita, perkembangan itu dibatasi oleh usia. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Tujuan dari perkembangbiakan pada makhluk hidup adalah untuk melestarikan keturunannya sehingga tidak punah. Sehingga makhluk hidup dapat lestari sepanjang hayat. Tentu makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi atau kembang biak yang rendah akan rentan terhadap kepunahan atau yang disebut dengan hewan-hewan langka. Nah, apa saja contohnya hewan-hewan langka itu? Anak-anak boleh cari tahu ya. Misalnya Bapak beritahukan salah satu contohnya adalah harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera itu populasinya sekarang sudah sangat-sangat langka sekali. Ya, itu makanya harimau Sumatera itu dilindungi. Itu dia. Kenapa demikian? Harimau Sumatera itu populasinya sangat langka. Yang pertama adalah faktor
reproduksi yang sangat rendah. Ya, kemampuan reproduksinya yang sangat rendah. Ditambah lagi hewan-hewan tersebut menjadi satu incaran bagi orang-orang yang suka berburu. Itu sehingga hewan itu populasinya menjadi terancam punah. Nah, sementara organisme makhluk hidup yang memiliki daya kembang biak yang sangat tinggi tentu akan lestari, tentu populasinya akan eksis sepanjang masa. Artinya populasinya ya banyak aja, lestari aja, mudah ditemukan. Misalnya apa? Semut, ya. Apalagi misalnya, termasuk hewan-hewan yang ada di sekeliling rumah kita. Misalnya ayam, ya. Mungkin ada juga tumbuhan. Itu merupakan contoh-contoh dari organisme yang memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, sehingga populasinya cenderung lebih banyak dan mudah ditemukan. Baik, kita lanjut. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemampuan untuk menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Manusia memiliki panca indera yang berperan untuk menerima rangsangan dari luar tubuh. Apa sajakah panca indera yang terdapat di dalam tubuh manusia itu? Antara lain, mata yang peka terhadap cahaya, hidung peka terhadap aroma, bau, atau penciuman, ya. Telinga peka terhadap getaran-getaran atau gelombang suara. Lidah atau indera pengecap peka terhadap zat-zat kimia, ya, yang bisa dicicipi oleh lidah, sehingga kita dapat merasakan setiap makanan-makanan yang kita makan. Kemudian kulit. Kulit itu merupakan alat indera peraba, karena kulit itu sangat peka terhadap sentuhan, ya. Selain dari sentuhan, kulit juga peka terhadap rangsangan suhu, misalnya suhu panas, suhu dingin, ya. Kemudian juga terhadap gesekan. Nah, itulah panca indera yang dimiliki oleh manusia. Tugasnya adalah untuk menerima rangsangan dari luar tubuh. Sedangkan tumbuhan menanggapi rangsang dengan cara gerak pada bagian tumbuhan atau pada bagian tubuhnya itu sendiri. Dan gerak itulah yang dijadikan oleh tumbuhan sebagai respon tubuhnya terhadap rangsangan yang diterima. Yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam lingkungan itu dalam kurun waktu yang lebih lama. Itu makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya atau tidak adaptif dengan lingkungannya tentu tidak mampu bertahan hidup di lingkungan itu dalam waktu yang lebih lama, sehingga hidupnya terancam, ya, bisa terancam terhadap serangan predator atau mungkin juga terhadap kondisi lingkungan di tempat di mana ia berada, dia tidak mampu beradaptasi. Maka hewan atau makhluk hidup itu bisa terancam atau mungkin bisa mati, atau dia akan meninggalkan tempat itu, lingkungan itu dalam waktu ya yang kita katakanlah lebih cepat. Tetapi
kebalikannya, makhluk hidup yang adaptif dengan lingkungan akan mampu mempertahankan hidupnya di lingkungan itu dalam waktu yang lama. Makhluk hidup itu dapat melakukan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Itu yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi itu ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi atau penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian setiap organ-organ tubuh, sistem tubuh terhadap lingkungannya. Kemudian adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya seperti cicak mampu memutuskan ekornya jika hidupnya terancam. Kemudian bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Nah, itu semuanya adalah tujuan dari makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga dia terlindungi bebas dari serangan-serangan predator di dalam satu ekosistem itu sendiri, di mana makhluk hidup itu tinggal. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi. Kemudian yang kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme atau ekskresi. Proses pengeluaran zat-zat beracun yang terjadi di dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Zat-zat beracun yang dikeluarkan melalui sistem ekskresi adalah zat yang berasal dari sisa-sisa proses metabolisme di dalam tubuh yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Manusia memiliki 4 macam organ-organ ekskresi, antara lain kulit, tugasnya untuk mengekskresikan atau mengeluarkan cairan keringat. Kemudian ginjal akan mengekskresikan cairan urin atau air seni. Paru-paru tugasnya untuk mengekskresikan gas karbon dioksida. Sedangkan hati fungsinya untuk mengekskresikan zat warna empedu atau yang disebut dengan bilirubin. Itulah kedelapan ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita pahami pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada benda mati, tentu kedelapan ciri-ciri makhluk hidup ini tidak dapat ditemukan sama sekali. Benda mati itu merupakan benda yang tidak hidup, yang sama sekali tidak ditemukan kedelapan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Dan benda mati juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda mati yang berwujud padat, benda mati berwujud cair, dan benda mati dalam bentuk gas. Ya. Nah, kemudian benda mati atau dikatakan dengan kelompok abiotik dibedakan menjadi 2 macam, yaitu benda mati yang tersedia di alam secara alami atau yang disebut dengan abiotik alami. Misalnya seperti batu, cahaya, udara, ya, oksigen, kelembapan udara, suhu, itu semuanya kelompok benda tak hidup yang tersedia di dalam lingkungan secara alami. Sedangkan kelompok benda tak hidup yang sengaja diciptakan disebut dengan kelompok benda tak hidup buatan atau kelompok abiotik buatan. Tentu tujuannya itu adalah untuk menunjang
untuk mendukung setiap kebutuhan-kebutuhan pada makhluk hidup. Tentunya pada manusia. Misalnya seperti apa? Misalnya rumah, taman, jalan, kolam, waduk. Itu semuanya adalah contoh-contoh dari kelompok benda tak hidup yang sengaja diciptakan. Ya, dan di situ sama sekali tidak ditemukan ciri-ciri kehidupan atau tidak mengalami gejala-gejala kehidupan. Baik, Bapak harapkan setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kita dapat membedakan yang mana benda mati atau benda tak hidup dan yang mana disebut dengan makhluk hidup. Baiklah anak-anak, karena materi kita sudah selesai kita bahas, maka di akhir dari pembelajaran kita ini ada soal-soal sebagai tugas di rumah yang akan kamu kerjakan ya. Ada 10 soal tugas, silahkan dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan tepat waktu. Waktunya akan disesuaikan oleh setiap wali kelas. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan pesan tetap lakukan protokol kesehatan. Dijaga kesehatan, ya. Jangan sampai lengah supaya kita tetap nyaman. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.